gagal. Anak kecil secara alamiah hanya takut pada dua hal, gelap dan suara keras. Anda lihat kan, anak kecil selalu riang gembira mencoba hal baru, tidak kenal takut. Orang tuanya lah yang menjerit-jerit mengingatkan agar tidak jatuh atau biar gak terantuk. Namun anehnya, makin dewasa, manusia makin takut akan banyak hal, termasuk takut gagal bisnis. Jadinya takut buat mencoba. Padahal perasaan takut gagal yang dipelihara berbulan-bulan hanya akan membuat Anda menjadi semakin takut. Bukankah jika kita memelihara pohon rambutan akan berbuah rambutan? Jika kita memelihara bibit bunga, maka yang tumbuh ya bunga-bunga indah. Lalu apa yang terjadi jika kita memelihara rasa takut gagal? Ya, Anda benar. Hasilnya akan gagal beneran. Kita takut karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita takut karena merasa melakukan banyak hal yang tidak biasa kita lakukan. Takut karena belum biasa. Takut karena belum bisa. Mengusir takut itu bisa sedikit-sedikit, bisa dicicil. Takut tersasar karena bepergian jauh. Anda kan bisa pergi ke toko dekat rumah. Lama-lama juga berani bepergian jauh. Apalagi kalau bawa peta. Apalagi kalau sudah pegang petunjuk alamat sehingga kecil kemungkinan tersasar. Mengusir takut bisa dimulai dari hal kecil. Tapi lakukan dengan cara yang luar biasa. Dengan perasaan senang, bukan terpaksa. Anda ingin memulai bisnis sendiri? Pilih produk yang Anda suka untuk dijual. Jadi Anda bisa menceritakannya dengan luar biasa. Atau Anda ingin memasarkan jasa. Apa yang paling Anda suka dan kuasai? Jadi Anda pun bisa menawarkan jasa Anda dengan semangat yang luar biasa. Mumpung masih ada keahlian, tawarkan sekarang. Nanti keduluan orang lain loh menawarkan keahlian mereka. Gak mau kan Anda cuma berkomentar sirik? Kalau begitu saja saya juga bisa. Mumpung masih kuat, masih ada keinginan. Cuma butuh langkah pertama kok. Setelah itu nikmati prosesnya. Habiskan jatah sial. Jatah sial? Iya, sebelum sukses, seseorang yang sedang mendaki tangga kesuksesan pasti mengalami proses belajar. Istilah kerennya learning curve. Yang terjadi pada masa itu ialah banyaknya kesialan yang terjadi. Banyak hal-hal sedih. Misalnya nih, mau jualan kolak buat buka puasa di jalan raya. Tiba-tiba hujan. Batal deh gelar lapak. Atau saat kue pesanan pelanggan sudah siap diantarkan, malah jatuh berantakan. Sial. Saya pun begitu. Saya pernah bawa katalog yang berat totalnya sekitar 15 kg naik bus dari Blok M Jakarta Selatan ke Depok. Saat turun karena terburu-buru, katalog pun berjatuhan. Masuk ke dalam kubangan. Saya kembali lagi ke kantor Oriflame di bilangan Bulungan Blok M saat itu untuk membeli katalog lagi. Esoknya saat acara presentasi bisnis tak banyak yang datang. Saya pun membawa tumpukan katalog itu pulang. Pernah juga jauh-jauh ke kawasan Bantar Gebang, Jakarta Timur untuk pertama kalinya demi presentasi bisnis kepada sekelompok orang. Namun faktanya saya cuma bertemu dengan 2 orang karena yang lain batal datang. Pernah juga menerjang banjir setinggi betis demi bisa datang tepat waktu untuk bertemu prospek. Masih untung saya pakai celana hitam sehingga gak terlalu kentara bekas air kotor di celana saya. Sudah begitu orangnya gak jadi ikut bisnis saya. Pernah juga pakai sepatu baru yang langsung jebol sehingga saya perlu menggunakan tali untuk mengikatnya sementara. Maklum, saat itu belum punya uang untuk langsung beli gantinya. Suatu waktu sol saya copot sebelah. Dengan jalan terpincang-pincang saya sampai di rumah prospek. Sudah begitu dia menolak bergabung.
Pernah jalan kaki dari Tower 16 apartemen Taman Rasuna ke gedung di seberang Pasar Festival di Bilangan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Lantaran uang di kantong tinggal 10.000 aja. Harus cukup buat pulang ke rumah di Depok dengan menumpang Transjakarta plus angkutan umum. Pernah juga jalan kaki dari Senayan sampai kawasan Tamrin untuk mengantarkan flash disk pesanan. Saya cuma ambil untung 5.000 per buah. Saat mengantarkan, ada yang kasih uang tip. Ada yang marah karena warna flash disk yang saya bawa gak sesuai dengan pesanan dia. Masih untung saya bisa jual 100 buah. Wow, rasanya. Dan yang paling bikin nelangsa saat ajak Adan naik jembatan penyeberangan di Sudirman, lalu lanjut naik bus karena gak bisa bayar taksi. Mama, kenapa kita gak naik taksi? Ini busnya bau, Adan gak suka. Sedih ya kalau dengerin anak ngomong kayak gitu. Iya, saya mengalami itu semua. Kalau dibilang sial, ya itulah jatah sial saya. Sama seperti dulu pada saat bekerja kantoran selama 11 tahun. 2 tahun pertama saya sering dimarahi karena melakukan kesalahan. Bukan cuman keteledoran kecil, melainkan juga kesalahan besar. Namun 9 tahun berikutnya pekerjaan mulus-mulus saja. Saya sudah semakin terampil. Saat saya berbisnis pun begitu. Yang saya bacain di sini bukan cuma sebagian kecil. Masih banyak yang lainnya, tapi saya sudah lupa sedih dan kesalnya. Kadang-kadang malah lupa kejadiannya kayak apa. Betul juga apa yang dibilang senior saya saat masih bekerja sebagai sekretaris. Apa yang kamu rasakan sekarang, ntar juga gak bakal terasa kok. Ya, seberat apapun yang Anda alami saat ini, semuanya tidak terasa lagi saat Anda sudah mencapai yang Anda mau. Jadi, jangan pelihara rasa takut. Anda dilahirkan sebagai pemberani. Lalu jadi anak kecil yang cuma takut dengan 2 hal. Lantas kenapa kelak harus mati sebagai penakut? Buanglah keraguan-raguan, mulailah dengan hal baru. Yang menakutkan itu cuma di awal ketika belum melangkah. Mulailah dengan hal kecil yang bisa dilakukan dengan perasaan dan semangat luar biasa. Sampai sekarang saya pun begitu kok. Hanya melakukan hal-hal biasa saja. Untuk bisnis, setiap hari saya melakukan hal-hal kecil saja. Bercerita. Anda juga bisa bercerita kan? Bisa cerita di mana Anda makan enak? Bisa cerita apa yang Anda tonton semalam? Saya pun begitu. Bercerita. Ya cerita produk, cerita bisnis, cerita fasilitas perusahaan, cerita apa yang saya alami. Namun, saya melakukannya dengan perasaan senang yang luar biasa. Dengan semangat besar. Anda juga pasti bisa. Catat ya. Jangan tunggu semua sempurna untuk memulai. Semakin cepat Anda bergerak, semakin cepat Anda habiskan jatah sial. Semakin cepat masa-masa penuh keberuntungan akan datang.